bang, mantap juga. Sampurasun. Rahayu, sedulur sadayana, berjumpa lagi dengan barudak Padepokan Katulistiwa. Ada Nikola Saputra, ada Bayu Albarokah dari Ciseeng. Oke, gimana Niko? Pertanyaannya apa? Nah, tadi setelah aku pikir-pikir bang nih, kan banyak tuh apa berita-berita demo-demo gitu. Nah, yang tentang Meli Guslau. Masalah Meli Guslau. Terus? Dia kan ini apa menyerang sakat, menyengsarakan masyarakat itu. Kalau nggak bisa ngomong, jangan ngomong. Kalau bisa ngomong menyengsarakan, menyengsarakan. Nah itu tentang apa namanya agama harus dibela gitu, Terus? Islam harus dibela, Tuhan harus dibela. Nah gini pertanyaan, Tuhan emang bersalah harus dibela? Oh, ya bang. Benar. Terus? Udah itu aja. Udah, terus barok kali. Barok apa? Iya bang, kan apakah kita di Indonesia ini harus beragama kayak gitu, nggak ikut kayak leluhur kita gitu? Oh, oke. Ya pertanyaannya bagus nih, Lur. Ini adik-adik kita yang gelisah sama keyakinan, meskipun agama itu urusannya pribadi-pribadi ya. Tapi penting untuk kita tahu, ini bukan mau menggurui, bukan mau menasihati, mau serawungan. Istilahnya itu udah rasa tuh kadangan kan, kalau kata orang Jawa mah. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia mah ya obrol-obrol santai aja, bertukar rasa dan bertukar pikiran. Pertama, kalian mungkin nanti akan menjelajahi pengalaman hidupnya sendiri dan tahu bagaimana agama itu bermula dalam sejarah gitu nih. Di catatannya Karen Armstrong di History of God, itu judulnya Sejarah Tuhan, itu umur agama Samawi atau agama langit yang kita peluk hari ini, Islam, Nasrani dan Yahudi, itu umurnya baru 6.000 tahun. Nah, waktu itu kan mereka mulai melakukan pencatatan ya, nabi-nabinya, rasul-rasulnya, orang-orang bijaknya gitu. Pencatatan ini sering kalinya tuh tercampur sama urusan politik. Itu terjadi bertahun-tahun, berabad-abad, beribu-ribu tahun, bahkan sampai hari ini. Mau yang di Suriah, mau yang di Amerika, mau yang di Cina, di Indonesia hari ini, itu kalau tidak tercampur politik, itu niscaya kita nggak pusing begini sama agama. Nah, percampuran itu menyebabkan apa? Kejanggalan, kerancuan. Misalnya apa? Di kitab-kitab terdahulu yang udah dilebur sama Allah dalam Al-Quran, itu muncul misalnya gini, Tuhan yang dalam bahasa ilmiahnya tuh, nanti kalau kamu ngampus atau ketemu sama teman-teman di akademik, mereka bilangnya Tuhan antropomorfik. Tuhan antropomorfik, coba. Tuhan antropomorfik. Salah nih, coba Barok. Tuhan antropomorfik. Bener bang? Salah Benga, tuh yang bener tuh gini, Tuhan antropomorfik. Oh, Tuhan antropomorfik. Nah, Tuhan antropomorfik itu apa? Tuhan yang personifikasinya atau perwujudannya itu seperti manusia. Contohnya gini, bapaknya kita kalau kita nurut, dia sayang sama kita. Kalau kita bandel, kita dihukum. Kalau kita nggak nurut, kita dikasih hukuman yang macam-macam, entah dipukul, entah dimarahin, entah diusir gitu kan. Nah, itu antropomorfik. Jadi Tuhan yang kemanusiaan. Kalau mau diterjemahin gitu. Jadi aneh kan? Masa Tuhan mirip kita? Kan dia segala-gala, melampaui yang nggak kita pahami. Masa kalau kita nggak nurut, apa pentingnya kamu nggak nurut terus Tuhan marah? Nanti gara-gara kamu nggak mau sholat, sungai banjir. Masa gitu? Tuhannya kejam amat. Nah, termasuk itu Tuhan yang kejam, Tuhan yang menghukum, Tuhan yang ambekan, Tuhan yang emosian. Kalau Tuhannya jantungan, susah nyari rumah sakitnya. Gimana? Di mana ada rumah sakit yang bisa merawat jantungnya Tuhan? Kan repot. Tuhan. Nah, itu Tuhan antropomorfik itu mendarah daging di belahan dunia manapun, wabil khusus di Indonesia, karena ajaran Islam pun tidak ada dalam Al-Quran, tapi terpengaruh oleh ajaran-ajaran terdahulu yang bukan Samawi.
sebelum kedatangan para nabi itu kan umat manusia udah mulai mengalami pelencengan keyakinan tuh setelah banjir bandang Nuh ya. Nabi Adam, terus banjir bandang Nuh, terus manusia mengalami pelencengan. Makanya turun nabi-nabi baru, rasul-rasul baru sampai ke Rasulullah Muhammad. Sebelum beliau lahir di Mekah, di negeri kita tuh sudah ada loh ajaran-ajaran luhur. Nabi lahir abad 7 ya, Nabi Muhammad nih. Di abad 1 bahkan sampai sebelum Masehi itu sudah ada Borobudur, udah ada Prambanan, udah ada Gunung Padang, ada Tenjolaya dan lain-lain. Ada tembok yang di Papua di dalam air itu. Nggak mungkin bangunan-bangunan kayak gitu dibangun oleh orang yang hidupnya pakai batu. Pasti kan dengan peradaban tinggi kan, bisa bikin bangunan 3D loh, 4D malah, bukan cuma 2D lagi. Nah artinya ajaran-ajaran itu bersinggungan dengan apa yang dibawa Rasulullah, dan bukan tidak mungkin karena ada catatan dalam kitabnya di abad 11 atau abad 10 ada rekaman dalam kitab kuno di negeri kita. Rasulullah katanya pernah kesini sekali mengunjungi 4 tempat, Tanjung Karang di Lampung, Banten, Cirebon sampai ke ujung Jawa, ujung Galuh. Nah besar kemungkinan ketika Rasul datang ke sini beliau ikut ngangsu kauro seperti yang kita lakukan sekarang, belajar sama mbah-mbah leluhur kita, melengkapi khasanah pengetahuannya dari Timur Tengah, terus dia bawa pulang ke sana. Makanya ketika Rasul pulang sampai di Mekah, dia jadi anomali atau kelihatan seperti orang gila, aneh. Orang Arab waktu itu nggak mau gendong anak, dia gendong anak. Dia senang main sama anak kecil, dia penyayang, dia mencintai alam semesta, yang itu nggak terjadi di sana. Nah sayangnya ajaran Rasul ini nggak menyebar dengan baik, karena banyak oknum-oknum yang memanfaatkan agama Islam untuk kepentingan politik, bikin dinasti, namanya dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah, Turki Ottoman, itu yang Al-Fatih, sampai kemudian ada sultan-sultan baru di negeri-negeri lain, di Indonesia termasuk Sultan Demak, di Malaka, Samudra Pasai. Itu berpengaruh kemana? Ke masyarakatnya. Untuk membodoh-bodohi masyarakat dibikinlah aturan-aturan yang nggak masuk akal. Kalau kamu nggak nurut sama raja berarti kamu membangkang sama Tuhan. Nah kayak gitu contohnya. Tuh ya. Padahal di negeri kita tuh mbah-mbah leluhur kita itu, mbah-mbah moyang kita punya ajarannya gini, Allah atau Tuhan atau Gusti Sang Hyang Widi itu disebutnya Gusti Ingkang Moho Hurip. Jadi bagi nenek moyang kita menyebut Tuhan itu cukup dengan hidup. Dia yang maha hidup. Karena kalau dia nggak maha hidup, dia nggak bisa menciptakan jagat raya semenarik ini. Jadi dia harus hidup, nggak bisa menciptakan kematian, harus hidup terus itu. Makanya Gusti Ingkang Moho Hurip. Jadi setiap kita punya urisma masing-masing. Itu secara keyakinan, dan nggak ada penyeragaman seperti yang terjadi di kondisi agama kita hari ini. Nggak boleh berbeda pendapat, nggak boleh punya keyakinan berbeda. Padahal kan keyakinan kita tuh nggak bisa disamain. Kamu aja misalnya nanti jatuh cinta sama perempuan, caramu dengan cara Barok beda. Itu kan keyakinan sih, nggak bisa diuji coba di laboratorium kan? Gimana caranya ngecek keyakinan di lab? Kan ini bukan murni fisika, bukan ilmiah. Keyakinan itu sifatnya spiritual. Makanya spiritualitas kita cocok sama Islam dalam hal-hal tertentu seperti ini, yang bukan antropomorfik tadi. Tuhan bagi masyarakat kita tuh tidak perlu diperdebatkan, nggak perlu dibincang-bincangkan, nggak perlu dipertengkarkan. Terus nggak perlu dibikin jadi perselisihan dan permusuhan seperti yang kita lihat hari ini. Membela Tuhan seolah-olah kayak Tuhan tuh lemah gitu. Membela agama, kan kalau agama dibela berarti agama ada salahnya dong. Sementara agama mengajarkan kebaikan dan kebenaran gitu. Nah, ngomongin kebenaran, di negeri kita juga ada unsur atau pakem yang lain. Pakemnya gimana? Yang benar itu, yang maha benar itu Tuhan. Kita cuma seolah-olah benar. Jadi kita nggak usah bertengkar gara-gara itu. Yang maha benar itu Tuhan. Nanti Tuhan yang mengajari, karena kita belajarnya sama Sang Hyang Moho Hurip atau Hirup. Hurip, Hirup, Hurup. Itu nanti ada pelajaran yang lain lagi. Terus di kitab suci negeri kita atau leluhur kita tuh tidak berhenti di kertas. Dan di kertas itu aja gitu. Maksudnya contoh Al-Quran tertulis gitu ya, atau Injil atau Tabut atau apa gitu, Taurat. Nah, kitab suci bangsa kita tuh, leluhur kita tuh lebih menitik beratkannya pada kitab suci kehidupan yang nggak ada aksaranya. Di mana belajarnya? Ya di kehidupan kita masing-masing. Nanti cara kamu memaknai hidupmu, hidupnya Niko dengan hidupku lain lagi. Tapi ada benang merahnya, gitu. Jadi kitab suci yang kita pakai bukan berhenti di teks dan nggak memaksa orang memahami tafsir yang sama. Paham nggak maksudnya? Jadi,
kok kamu tafsirnya gitu, salah. Nah itu padahal dia sendiri nggak tahu, karena kan harusnya itu kan kitab suci yang memahami ya si pembawanya, maksudnya nabinya, dia menjelaskan. Dan yang lebih paham lagi siapa? Yang menurunkan siapa? Ya, Tuhan, gitu ya. Terus kita sangat menjunjung tinggi keberagaman, bukan penyeragaman. Di dalam spiritualitas kita, bangsa kita tuh keragaman itu dijunjung tinggi. Makanya kalau kamu berjalan dari ujung Aceh sampai ke ujung Papua, itu cara orang beragama, misalnya Islam aja itu unik-unik gitu. Ada yang Islam disebut Wutu Telu di Lombok, ada Islam Muhammadiyah, ada Islam tradisional seperti NU, ada Islam Kapitayan, ada Wiwitan, macam-macam. Dan semuanya nggak ada yang ngajarin orang jadi ngaco, nggak bilang kita harus lebih benar dari orang lain. Karena ada prinsip begini, kalau kamu sudah merasa benar, sejak itu kamu sudah salah sama sekali. Kalau kamu merasa paling bisa, kamu sebenarnya sudah kehilangan kemampuan untuk belajar atau kemauan untuk belajar. Di negeri kita itu nggak ada, nggak boleh kita kayak gitu. Nggak boleh itu bahkan di tingkat dilarang. Paham ya? Nah, di negeri kita juga nggak ada istilah misionari atau penyebar. Sehari apa? Itu penyebar agama, nggak perlu, karena agama itu bukan untuk disebar-sebar, agama itu untuk diyakini, nggak perlu diajak orang, nggak seperti partai itu loh, dari anggotanya. Agama nggak perlu kayak gitu kalau di sini. Kalau emang orang itu sudah sampai di tingkat pemahaman yang baik pada hidupnya, dia niscaya sudah memahami agama yang baik, agama yang bijak. Nggak ada misionari, nggak ada penyebaran, nggak ada perlembagaan, apa istilahnya itu, kependetaan, kepasturan, kepausan tuh nggak ada. Terus apalagi ya, tokoh tertinggi yang menguasai segala hajat orang beragama itu nggak ada. Kalaupun ada namanya bedande, empu, itu bukan jabatan lembaga, itu anugerah dari masyarakat. Empu, rama, resi gitu ya. Kecuali ratu yang terlembaga, tapi kan itu negara, bukan keyakinan dalam beragama. Terus kita nggak pernah, di bangsa kita tuh nggak ada upaya menyenangkan Tuhan, membuat Tuhan tuh bahagia. Kok aneh? Kalau Tuhan nggak bahagia berarti dia sakit jiwa dong sekarang. Aneh kan? Jadi kita nggak perlu, justru yang dilatih di negeri kita tuh bagaimana kita membahagiakan diri kita sendiri dulu, baru nanti bisa menyebabkan kebahagiaan di luar, di lingkungan, di masyarakat, di keluarga. Bukan kita berbuat sesuatu untuk membahagiakan orang, apalagi menyenangkan Tuhan. Itu nggak masuk akal. Berarti kalau kita bisa menyenangkan Tuhan, posisi kita sama Tuhan lebih tinggi dong. Tuhan butuh kita sebagai teman curhat, kan aneh. Makanya bukan itu yang dipelajari di sini. Kita hanya butuh menggali diri kita sendiri, mengenali yang kita perlu lakukan sebagai manusia. Beragamanya kita sama dengan jalan hidup, jalan ninja, atau apa tuh istilahnya ya, seperti kita nonton film-film Naruto atau Shinobi. Jalan ninjanya manusia adalah jalan kebenaran yang digariskan Tuhan untuknya di dalam hidupnya masing-masing. Paham sampai di situ? Nanti kita gali lagi lebih jauh. Sebenarnya masih banyak Rock yang bisa kita kupas dari situ. Cuma ini buat sampiran aja buat dulur-dulur yang mungkin sedang gelisah di sana, sudah beragama puluhan tahun tapi kok nggak menemukan kebahagiaan, sudah ribuan rakaat, ratusan ribu rakaat sholat, sudah bolak-balik ke Mekah dan ke Madinah tapi kok rungsing aja hidupnya. Nah, kita hanya ingin mengajak dan mengingatkan, kembalilah lagi ke dalam dirimu. Agama yang sejati bukan agama yang harus diproklamirkan, digembar-gemborkan sebagai satu-satunya jalan. Padahal hidup ini beragam, nggak mungkin hanya ada satu jalannya. Seperti banyak jalan menuju ke rumah kita, ya, atau banyak jalan menuju ke Roma, begitu pula dengan banyak jalan menuju Tuhan. Dan Tuhan bukan tujuan sebenarnya. Tuhan ada di mana-mana, bersama apa-apa, tidak bersama apa-apa. Nah, itu yang penting, oke? Sampai di sini, Lur. Atur nuhun, sadayana sudah mau menyaksikan pirsaan kami. Semoga dunsana sekalian berbahagia selalu, tidak putus asa, terus bersemangat mencari jalan terbaik untuk hidup berbahagia. Hatur nuhun, rahayu, sagung dumadi. Jadi gitu Rock, supaya nanti kan bodoh-bodoh amat gitu ya, nggak bodoh-bodoh amat, nggak malu-maluin, nggak ngerang-ngerang.